Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi, tentunya bersama saya Fira Istiana. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan mengisi presensi pada Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai permintaan dan juga penawaran. Bagaimana teman-teman? Masih ingat? Mudah-mudahan teman-teman masih mengingatnya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai peran pasar dalam perekonomian. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yakni ada 2. 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan ada 4.4 yakni menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini ada 2, yakni 3.4.9 pengertian pasar dan 3.4.10 peran pasar dalam perekonomian. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari pasar, dan yang kedua yakni peserta didik mampu menyajikan peran pasar dalam perekonomian. Baik, langsung aja kita ke materi pada pertemuan kali ini, yakni tentang pasar. Apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata pasar? Ya, betul, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, dalam ekonomi, pasar ini adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau dalam ekonomi itu biasa disebut konsumen dengan penjual atau biasa disebut produsen, sehingga keduanya ini dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan. Sedangkan secara singkatnya dalam ilmu ekonomi ini, pasar itu merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Baik teman-teman, mudah dipahami bukan pengertian dari pasar? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pasar dalam perekonomian. Nah, peran pasar dalam perekonomian itu terbagi lagi menjadi 5. Ada peran bagi produsen, peran bagi konsumen, peran bagi pemerintah, peran bagi pembangunan, dan juga peran bagi sumber daya manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yakni peran pasar dalam perekonomian bagi produsen. Nah, produsen ini adalah orang atau pihak yang memproduksi atau membuat barang ataupun jasa yang akan ditawarkan. Apa sih perannya ini? Yakni mempermudah atau memudahkan produsen untuk mendapatkan input atau faktor produksi. Contohnya apa sih input atau faktor produksi ini? Yang pertama ada bahan baku atau bahan dasar, ada juga modal, ada juga sumber daya manusia ataupun pegawai, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada peran pasar dalam perekonomian bagi konsumen. Nah, konsumen ini apa sih atau siapa sih? Yakni orang atau pihak yang memakai atau menggunakan produk yang dipasarkan oleh tadi produsen. Nah, apa sih peran pasar dalam perekonomian bagi konsumen ini? Yakni memudahkan konsumen untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada peran pasar dalam perekonomian bagi pemerintah.
Bagi pemerintah, pasar juga memiliki peran tersendiri. Apa sih peran itu? Yakni penggerak roda perekonomian dan juga sumber pendapatan suatu negara. Selanjutnya ada peran pasar dalam perekonomian bagi pembangunan. Nah, dalam pembangunan suatu negara, pasar ini memiliki peranan yang sangat penting. Apa peran pentingnya ini? Yakni membiayai pembangunan suatu negara untuk keberlangsungan negara tersebut. Entah itu untuk pembiayaan pemerintah, pembiayaan daerah, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, ada peran pasar dalam perekonomian bagi sumber daya manusia. Nah, peran pasar dalam perekonomian bagi masyarakat di sekitar antara lain itu adalah menyediakan lapangan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan bagi para tenaga kerja atau para pencari kerja. Gitu, karena kan di pasar ini menyediakan banyak sekali pekerjaan, banyak sekali hal-hal yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga pasar ini dapat menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan untuk peran pasar dalam perekonomian ini terbagi menjadi 5 pihak, yakni bagi produsen, bagi konsumen, bagi pemerintah, bagi tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan bagi pembangunan. Untuk selanjutnya yakni fungsi pasar. Nah, fungsi pasar di masyarakat itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis atau 3 fungsi, yakni yang pertama pembentukan nilai harga, yang kedua pendistribusian, dan yang ketiga promosi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yakni pembentukan nilai harga. Nah, seperti yang sudah diketahui ya, bahwasanya pasar itu merupakan bertemunya permintaan dan juga penawaran, sehingga membentuk suatu keseimbangan harga atau kesepakatan harga. Nah, disinilah harga suatu barang ataupun suatu produk atau jasa ini terbentuk dalam pasar ini. Nah, selanjutnya ada pendistribusian. Nah, pasar itu kan tadi tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memasarkan dan membeli suatu produk ataupun jasa. Nah, di sini produknya itu didistribusikan dari siapa ke siapa kira-kira? Ada yang tahu dari siapa ke siapa? Ya, betul. Dari produsen yang membuat suatu produk tersebut kepada konsumen yang akan memakai produk ataupun jasa. Fungsi yang ketiga ada fungsi promosi. Lalu, bagaimana sih fungsi promosi ini menjadi salah satu fungsi dari pasar? Nah, karena di dalam pasar sendiri itu terjadi penawaran barang. Nah, sebelum menawarkan barang, produsen ini akan memberikan informasi seputar barang yang akan dijual tersebut atau barang yang akan dipasarkan tersebut. Bagaimana kualifikasinya, bagaimana harganya, bagaimana keunggulannya, itu akan diberikan informasinya kepada calon pembeli ataupun calon konsumen. Nah, inilah yang menjadi salah satu bagian dari promosi pasar atau promosi barang yang akan dipasarkan. Nah, jadi seperti itu ya mengenai fungsi dari pasar, yakni ada 3: pembentukan nilai harga, pendistribusian, dan juga promosi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila dari teman-teman ada yang masih bingung atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Untuk tugasnya, teman-teman silakan untuk membuat peta konsep terkait materi pada pertemuan kali ini. Silakan teman-teman nanti men-scan jawabannya dan menguploadnya pada Google Classroom yang telah disediakan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.